berjalan tegak bersamamu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu akan menegur kami. Pada hari ini Tuhan kami bawa. Mari angkat firman kita. Kita deklarasikan firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you, Kak Dev. Wow. Shalom. Kurang keras. Shalom. Wah, puji Tuhan. Mungkin yang lebih kenal dengan saya adalah anak-anak saudara. Betul ya? Kenalkan, nama saya Daniel. Saya biasa dipanggil Kak Daniel karena saya guru sekolah minggu. Wah, guru sekolah minggu ngapain di atas nih? Tapi saya terlalu bangga jadi guru sekolah minggu. 25 tahun saya melayani di sekolah minggu dan di tempat ini saya hampir 12 tahun lebih melayani sekolah minggu dan mungkin ada anak-anak saudara yang diajar sudah besar, lalu anaknya saya ajar lagi. Jadi saya mengajar cucu saya berarti ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Oke, outline-nya sudah dapat semua? Kalau sudah, kita akan baca firman Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14. Tahun ini kita tahu bahwa tahun rise up. Bilang sama-sama rise up. Apa itu rise up? Adanya rice ball. Tahu rice ball ya? Bukan rice ball tapi rise up. Rise up itu bangkit. Tahun kebangkitan hidup kita. Dan jadi pemenang. Dan di sini firman Tuhan sampaikan dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Sama-sama kita baca. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Wow, luar biasa ya. Sampai di situ saja. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus ya, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ada satu kunci dalam Kristus. Bilang sama-sama saya, dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Hari ini, tema hari ini adalah deeper. Gereja kita tahun ini akan masuk dalam tahun deeper, younger, and stronger. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Kita harus masuk dalam kedalaman kita dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, kita harus younger, lebih muda. Ya, ada anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Termasuk saudara dan saya, katakan amin. Dan yang ketiga adalah stronger, gereja yang kuat. Nah, di situ dikatakan deeper, lebih dalam dengan Tuhan. Mungkin ada di antaramu yang sudah lama bergereja, ya, sudah lama mengenal Tuhan. Dan tentunya saudara, saya rindu untuk saudara dapat lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Siapa yang rindu dapat lebih dalam lagi mengenal Tuhan? Katakan amin. Wah, saya juga rindu saudara. Deeper, tinggal lebih dalam. Lebih dalam dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan gini, kedalaman satu hubungan dengan Tuhan dapat terjadi ketika kita mempercayai Dia terlebih dahulu. Jadi saudara, ketika kita kehilangan kepercayaan kita dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan jauh. Wah, firman Tuhan jelas di situ dikatakan gini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Mungkin ada di antara kita kehilangan percaya kita sama Tuhan. Kenapa? Karena mungkin doa-doanya nggak dijawab. Karena mungkin kita mengalami masalah demi masalah yang menerpa hidup kita. Bahkan sampai kita merasa, aduh Tuhan kok meninggalkan kita. Ada yang merasa seperti itu? Kok Tuhan kok kayaknya nggak jawab doa kita? Sehingga kita berpikir, di mana Tuhan? Kok saya masih jomblo tahun ini? Ada yang masih jomblo di tempat ini? Tenang, Tuhan akan menyediakan.
Yang amin kok yang amin harus yang muda. Mana yang muda yang belum dapat yang belum dapat coba yang masih jomblo siapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Saya doain tahun ini akan menjadi tahun hidupmu berkemenangan. Tinggi-tinggi yang masih jomblo. Jujur. Jangan bapak-bapak angkat tangan. Istrinya mesti pegang. Pegang gitu yang keras gitu. Puji Tuhan. Saudara, kedalaman satu hubungan dengan Tuhan dapat terjadi ketika kita mempercayai Dia terlebih dahulu. Seorang sahabat itu bisa percaya dengan Dia, berjalan bersama, percaya. Dia makanya disebut sahabat, saudara. Tapi kalau teman belum tentu dia tahu isi hati kita. Tapi seorang sahabat, dia tahu isi hati kita. Ya. Di sini dikatakan gini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Perhatikan baik-baik, ini penting. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Wow, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Bayangkan, kalau hari ini engkau kecewa dengan Tuhan, hari ini engkau begitu bertanya-tanya dengan Tuhan, jadi skeptis, lagi gak percaya lagi sama Tuhan. Jadi tawar hatinya dengan Tuhan. Itu salah satu indikasi, itu salah satu hal yang membuat kita jauh dengan Tuhan. Itu yang membuat kita renggang dengan Tuhan. Saudara boleh ada di tempat ini, saya boleh melayani di tempat ini. Mungkin teman-teman juga bisa melayani di panggung ini, tapi dia juga bisa kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Ini bahaya, saudara. Di situ dikatakan perempuan melupakan, jadi dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Tuhan mau kita memiliki satu pemikiran atau paradigma yang baru tentang Tuhan. Kalau kita berpikir, aduh Tuhan kok gak jawab doa saya dan sebagainya. Tuhan mau kita harus ubah cara pandang kita tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingat sekali ketika anak saya hilang itu di satu mall, bersama dengan istri saya, tiba-tiba hilang dari pandangan kami. Ini cinta seorang ibu. Langsung istri saya bilang, Tonton! Dia panggil di mall. Kenapa? Karena takut anaknya. Dan di situ saya bapaknya langsung begini. Mana Tonton? Anak saya namanya Nathan. Mana Nathan? Saya cari dia sampai ketemu. Dan anak itu berkaca-kaca ketika melihat mamanya. Dia peluk. Seorang ibu mengasihi anaknya. Demikian juga Tuhan. Jadi jangan punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Dia meninggalkan kita, dia melupakan kita. Tidak, bilang sama-sama, tidak. Tuhan tidak pernah melupakan saya. Kalau kita punya cara pandang seperti itu, maka hubungan kita dengan Tuhan dekat. Kita nggak bisa dekat dengan orang yang kita tidak percaya, betul? Saudara, itu yang pertama, saudara. Kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan gini, kedalaman satu hubungan dengan Tuhan dapat terjadi ketika kita ketika kita melepaskan dosa dan beban yang begitu merintangi kita. Jadi kedalaman satu hubungan dengan Tuhan kita dapat dekat dengan Tuhan ketika apa? Ketika kita melepaskan setiap dosa kita, melepaskan setiap beban kita. Dosa dalam bahasa Yunaninya hamartia. Bilang sama-sama saya, hamartia. Melenceng dari sasaran. Kalau sasarannya titik di situ, itu melenceng keluar. Kalau hidup kita melenceng dari firman Tuhan, dari sasaran yaitu firman Tuhan, maka dipastikan kita jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia untuk hidup kita. Tuhan yang tetap tinggal dalam kita. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan gini, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada dosa dan apa? Beban. Beban ini dalam bahasa Yunaninya itu ongkos.
Ongkos. Tahu ongkos? Ongkos bahasa Yunaninya. Itu dikatakan gini, sebuah masa yang membuat bengkok. Jadi ada beban yang membuat bengkok kita, sehingga kembali lagi tuh ke atas. Kita meragukan dia. Kita berpikir Tuhan melupakan kita. Firman Tuhan mau supaya kita percaya Tuhan. Supaya hubungan kita dengan Tuhan makin dalam dan lebih dalam. Karena waktu kita makin dalam, ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan dalam hidup kita. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan bilang kalau kita punya beban apa aja? Beban apa aja? Banyak, beban pernikahan, beban keluarga, beban financial. Waktu kita khawatir dengan keadaan ekonomi kita. Padahal kita sudah berusaha nih ya. Konteksnya kita sudah berusaha, tapi kita masih khawatir. That's beban. Itu beban. Kita mikirin terlalu jauh, nanti dia kenapa, itu beban. Tuhan mau kita serahkan kekhawatiran kita, apa yang kita doakan kepada Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, marilah kepadaku engkau yang letih lesu. Siapa di tempat ini yang lagi lesu dan berbeban berat? Jangan angkat tangan. Angkat tangan atau tidak? Aduh, saya berusaha lucu, saudara. Tapi nggak lucu. Kita santai ya, santai. Nah, ada beban dan dosa yang merintangi. Tuhan mau kita singkirkan semuanya itu. Apalagi dosa. Kenapa orang jatuh bangun dalam dosa? Karena dia tinggal di dalamnya. Dia boleh ada di gereja, tapi kakinya atau hidupnya dia tinggal di dalam dosa. Orang jatuh bangun dalam dosa, kenapa? Karena dia masih hidupi dosa dan tinggal di dalamnya. Tuhan mau kita jangan tinggal di situ. Tuhan mau kita keluar dari dosa kita. Sama seperti anak yang hilang. Ketika dia keluar dari rumah bapaknya, dia habis-habisan hidupnya berbuat dosa. Tapi yang menyadarkan dia adalah waktu dia tahu bahwa hidupnya sudah nggak berarti. Dia datang kepada Bapa. Waktu kita jatuh dalam dosa bukan berarti segala-galanya runtuh semua. Bukan. Asalkan kita datang kepada Tuhan dan minta ampun. Tuhan tolongi saya. Tuhan ampuni saya. Saya buat dosa. Saya jatuh dalam dosa. Yang Tuhan mau kita datang kepada Dia. Supaya kita bisa lebih dalam dengan Tuhan. Beberapa orang menyimpan dosa, tidak mengampuni, dan hingga saat ini pun belum diselesaikan. Mungkin ada di antara kita atau siapapun engkau saat ini yang menyimpan dendam, kusumat atau kesumat? Dendam apa? Hah? Kesumat. Ya, dendam kusumat. Dendam sampai mati. Waduh, kenapa? Dia tusuk saya dari belakang. Emang ada pisaunya? Tapi hatinya dilukai. Saya setuju ketika orang dilukai dan dia sakit, saya setuju. Tapi Tuhan mau kita berespon yang benar ketika kita disakiti hati kita. Siapa yang menyakiti hatimu? Mertuamu kah? Anak mantumu kah? Atau siapa saja? Tuhan bilang gini, kalau kamu disakiti, ampuni dia. Supaya apa? Supaya tidak terhambat hubunganmu dengan Tuhan. Rugi sekali saudara ketika kita menyimpan dendam. Coba saya mau tanya dulu nih sebelum saya lanjutin. Ada nggak yang masih menyimpan sakit hati? Nggak ada di sini ya? Ada. Tinggi. Sebelah sini. Regu A ada? Oh ada. Regu B ada? Nggak ada. Regu ada. Oke, ada. Tuhan bilang begini. Perhatikan, saya mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara yang angkat tangan, dengar baik. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, lalu Tuhan bilang begini. Kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Artinya betapa seriusnya dosa tidak mengampuni itu di hadapan Tuhan.
Nah lu jadi deg-degan ya. Deg-degan enggak? Tuhan tidak akan mengampuni kita ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Siapapun itu. Emang dia layak saya caci maki. Karena dia sudah menyakiti hati saya. Kurang ajar emang dia. Mohon maaf ya. Tapi itu yang terjadi. Tuhan bilang begini. Kalau kamu bawa persembahan, kamu harus kembali lagi. Sebab jika kamu mempersembahkan persembahanmu di mezbah dan engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Pulang dulu, jangan datang dulu, nggak usah doa dulu, selesaikan dulu, baru datang kepada Tuhan. Katakan amin. Hari ini dengar baik, kalau engkau ada di antaramu yang masih menyimpan dendam yang begitu dalam, engkau tidak akan bisa masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Hari ini lepasin. Sampai berapa kali? 7 kali kata Petrus. 7 kali Tuhan? Tuhan bilang gitu, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Berapa 70 kali 7 kali? 490? Bukan. Kalau menurut saya 70 dikali 70, dikali 70, sampai 7 kali. 70 kali 70 kali 70, itu kalau dihitung sampai dengan kalkulator, itu error kalkulatornya. Coba, ada kalkulator kan? Coba, 70-nya dikali 7 kali. 70 dikali 70, dikali 70, dikali 70, sampai 7 kali. Lalu dipencet, cek, error. Kenapa? Karena Tuhan mau waktu kita disakiti, ampuni. Waktu kita disakiti, ampuni. Waktu kita disakiti, ada 2 ciri orang yang akan datang ke dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Yang pertama, orang yang akan menyakiti hatimu, dia sekali saja dan dia minta maaf, selesai. Tapi ada orang yang berkali-kali datang kepadamu minta maaf. Firman Tuhan bilang apa? Ampuni. Bilang sama-sama, ampuni. Yang benar. Siapa yang mau mengampuni? Kalau dia 7 kali datang, 100 kali datang, berkali-kali datang, mantumu, mertuamu, rekan bisnismu, dicatat, malaikat catat. Catat setiap yang bilang ampuni. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu dong. Nah, sekarang bagaimana kita dapat hidup dekat dengan Tuhan? Mungkin saudara akan pengen gitu ya. Tadi saya sudah mau meninggalkan dosa, meninggalkan beban yang merintangi. Dan itu semua akan menghalangi kita untuk masuk hadirat Tuhan. Untuk ketemu Tuhan. Mengampuni, saya mau mengampuni hari ini. Kita akan belajar bagaimana kita dapat hidup dekat dengan Tuhan. Karena ini sangat penting sekali. Kalau saudara miss dengan ini, maka susah. Ya, saudara harus concern hari ini. Kita akan belajar bagaimana dekat dengan Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 40, saudara boleh siapkan. Sudah siap? Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya baca, nanti Bapak Ibu simak karena saya butuh waktu yang cepat. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dengan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 41 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita akan belajar dari kisah Maria dan Marta ini. Saudara bisa perhatikan baik-baik. Kita sering dengar cerita ini, tapi kita bisa belajar tentang kedekatan
Apa arti kedekatan? Apa arti kedekatan dengan Yesus? Dengan Tuhan kita. Di ayat yang Saudara bisa baca di sini? Di ayat yang ke-42, di situ dikatakan gini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Berapa? Dalam hidup ini berapa? Berapa? Hanya satu saja yang perlu. Apa itu yang perlu? Wow. Hanya satu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Waduh. Itu dalam bahasa aslinya memilih itu eklehomai. Waduh, itu susah ya, bahasanya keserimpet nanti. Itu artinya memilih dari kebanyakan. Memilih dari yang banyak. Dia pilih satu, dekat dengan Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Businessman dengar baik, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan will add it. Ditambahkan kepadamu. Saudaraku, ini penting saudara. Dia memilih, bilang sama-sama, Maria memilih dari yang banyak. Dipilih satu, jadi ikut-ikutan. Dipilih satu. Maria telah memilih untuk apa? Untuk dekat dan tinggal. Ini bedanya. Ini kedekatannya kita belajar. Ayat 40 dan ayat 39 dan 40. Ini kita bisa belajar. Ayat 39, perhatikan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat, bilang sama-sama dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, arti dekat. Perhatikan kata dekatnya. Sedang Marta sibuk sekali apa? Melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, dan seterusnya. Dia mendekati Yesus. Dia sibuk melayani, mendekati Yesus. Artinya gini, orang yang dekat dengan Tuhan belum tentu tinggal. Orang yang datang ke gereja belum tentu dekat. Orang yang melayani di gereja belum tentu dekat dengan Tuhan. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya, saudara. Engkau melayani, kelihatannya dekat, seperti Maria, Marta, dan Marta sibuk apa? Sibuk apa? Sibuk apa? Yang kencang? Lebih kencang? Ada banyak orang, pekerja-pekerja perhatikan. Ada banyak orang yang sibuk melayani. Melayani konteksnya banyak besar ya. Melayani di gereja, melayani di bisnis. Melayani jangan pikir oh hanya yang kasih salam, hanya yang di gereja sini. Bukan. Tapi semua orang yang kerja, engkau juga sedang melayani. Engkau bisnismen, engkau melayani. Engkau ibu rumah tangga, engkau melayani. Maria dekat, tapi dia tinggal. Tapi Marta dekat, dia tidak tinggal. Dia sibuk. Sekarang tinggal pilih. Engkau mau sibuk atau mau tinggal? Taruh tangannya di dada. Saya mau tinggal. Seperti Maria. Katakan amin. Saudara, ini penting. Penting, saudara. Maria telah memilih untuk dekat dan tinggal. Kita akan lanjut. Ada dua kebenaran mengapa kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Ini penting. Kita akan masuk bagian yang penting juga. Mengapa kita harus hidup dekat dengan Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Pak, saya sudah excellent dalam saya mengasihi Tuhan. Dengar baik, perjalanan hidup kerohanian orang Kristen itu seumur hidup. Tidak bisa engkau berkata, saya sudah oke, saya sudah excellent, saya sudah menjaga hidup saya. Yang Tuhan mau adalah kita terus-menerus mengerjakan, membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu harus dibangun. Kalau saudara lihat, saya balik lagi. Kalau saudara lihat ayat yang ke-39, Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus, bilang sama-sama saya, terus. Maria
terus, continue, terus menerus dengerin Tuhan. Artinya perjalanan hidup kerohanian orang Kristen harus terus menerus dibangun kedekatannya. Bilang sama-sama saya, kedekatannya harus dibangun terus menerus. Meskipun kau hamba Tuhan, pendeta sekalipun, harus dibangun secara terus menerus. Ada dua kebenaran, ya, ada dua kebenaran. Mengapa kita harus hidup? Mengapa kita harus pertahankan kedekatan kita dengan Tuhan? Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian the best, yang terbaik. Kalau ada yang terbaik, kita harus lepaskan yang tidak baik. Ini baik, tapi kalau mau lebih baik, saudara harus taruh dan ambil yang terbaik. Ya, ada dua. Yang pertama, firman Tuhan katakan gini, kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang pertama, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Ini kebenaran yang pertama. Yang pertama adalah kamu tidak dapat berbuah. Kita tidak dapat berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang keempat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Di luar aku tidak dapat berbuat. Sama Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada ranting, ada batangnya, ada pokoknya. Lagu sekolah minggu itu bagus banget. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ini produk sekolah minggu semua? Siapa yang mencicipi sekolah minggu? Angkat tangannya. Siapa yang mencicipi sekolah minggu? Angkat tangannya. Turunin tangannya. Siapa di sini guru sekolah minggunya pernah diajar Kak Daniel? Angkat tangannya. Ada satu. Siapa lagi? Ada lagi? Enggak ada, cuma satu. Ya, minimal anak-anak saudara ya diajar. Oke. Coba lihat ranting. Ranting itu harus nempel kepada pokoknya. Kalau dia tidak nempel, dia tidak berbuah dan pasti kering. Dalam bahasa aslinya, jika kamu tidak tinggal, bilang sama-sama saya, tinggal. Itu bahasa aslinya, Yunaninya, itu meno. Meno itu to stay. To stay itu tinggal tetap, harus tinggal. Dia itu terus menerus tinggal bertahan, bahkan hadir terus. Jadi ranting itu harus nempel seterusnya untuk dia bisa berbuah. Kita harus nempel seterusnya untuk kita bisa berbuah. Ya, kalau kita mau hidup kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Dia. Dan Tuhan membuat kita berhasil. Dekat dengan Tuhan. Minggu-minggu lalu gembala kita sampaikan. Bagaimana kita menggapai visi yang Tuhan berikan. Bagaimana kita harus mencatatnya. Harus mendoakannya. Harus bertobat kemarin. Bertobat apalagi? Mendekat. Harus apalagi satu lagi? Menabur. Saudara masih ngikutin? Atau sudah lupa? Nanti lihat lagi ya di YouTube ya. Harus tinggal tetap. Kalau dia tidak bisa tinggal, maka dia akan lepas. Dia tidak mungkin bisa berbuah. Kalau kita tunggu sampai kapanpun, tuh ranting yang tidak nempel dengan pokoknya tidak mungkin berbuah. Tuhan Yesus memberikan satu penekanan siapa itu rantingnya. Saudara dan saya adalah ranting.
kita tidak dapat berbuah. Ranting tidak dapat berbuah dengan sendirinya. Jadi ranting itu harus menempel dengan pokoknya. Saya ingat dengan satu remote AC ini. Saya sengaja bawa remote AC. Remote AC ini sudah jelek, saudara. Ini remote AC kamar saya di rumah. Saya bawa dan di sini udah ada, udah nggak sempurna karena ini pernah jatuh, pernah dilempar, pernah banyak hal yang terjadi dengan remote ini. Tapi remote ini saya masih pegang. Saya masih ada di kamar saya. Kenapa dia masih ada? Karena dia masih bisa berfungsi, betul? Berbuah adalah menghasilkan. Berbuah itu menghasilkan, hidup kita harus menghasilkan. Dan itu keluar dari dasar Kristus. Remote ini akan dibuang ketika dia nggak ada baterainya. Betul? Dan rusak. Kalau baterainya nggak ada, dia tidak berfungsi, remote ini. Betul apa betul? Betul ya? Remote ini akan berfungsi ketika ada yang mengisi di dalamnya. Hidup kita juga akan berfungsi ketika ada yang mengisi di dalamnya. Siapa yang mengisi? Yesus yang mengisi. Bilang sama-sama saya, Yesus mengisi hidup saya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Di situ dikatakan kamu juga dibilang murid. Ciri murid adalah dia melakukan dua hal ini. Yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Di situ dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di situ dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Di situ, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini kita harus terapkan dalam kehidupan pribadi kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, dia harus menerapkan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar, tapi tidak melakukan. Yang Tuhan mau kita mendengar dan melakukannya. Enggak berhenti sampai cuma mendengar saja Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau kita melakukannya. Bilang sama-sama saya, melakukannya. Kadang kalau dibenci mau nggak kita mengampuni? Itu melakukan. Kadang kalau ada yang ngajak korupsi, ikutan nggak? Kadang ada banyak hal yang membuat kita berbuat salah dalam mengejar mimpi kita. Kita mau berbuat salah dan terus-menerus berbuat salah atau tidak? Dan Tuhan mau kita menerapkan firman Tuhan. Bukan saja mendengar lalu melupakannya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dikit lagi saudara. Dikit lagi. Jadi berbuah adalah membawa hasil. Hidup ini harus membawa hasil. Hidup ini harus membawa hasil. Hidup ini cuma sementara. Jangan sia-siakan. Bilang kanan kirinya, jangan sia-siakan. Hidup cuma sekali. Jadi suami yang baik. Jangan cuma baik aja tapi benar. Banyak orang baik. Banyak orang baik. Di luar sana sini baik. Tapi belum tentu benar. Tapi kalau orang benar, pasti baik. Amin. Saudara, kita harus benar. Untuk benar kita standarnya apa? Firman. Bilang sama-sama saya. Firman, pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Waktu kita membawa itu, wah luar biasa saudara. Berbuah adalah hasil. Kalau engkau sebagai suami, berbuahlah. Untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu. Kalau engkau sebagai orang tua, berbuahlah. Supaya engkau jadi berkat bagi anak-anakmu.
Jadi seluruh aspek bisa berbuah. Ya. Yang kedua, yang terakhir nih. Yang kedua, mengapa kita harus mempertahankan kedekatan kita dengan Tuhan? Yang pertama, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, artinya Tuhan tinggal di dalam kita dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Tapi saudara, kalau kita melalaikannya, perhatikan baik-baik. Yang kedua, pada saat kita dekat dengan Tuhan, mempertahankan kedekatan dan tinggal dengan Tuhan, kita sedang meletakkan dasar kehidupan yang sangat kuat. Garis bawahi, yang sangat kuat. Kita sedang meletakkan dasar kehidupan yang sangat kuat. Ada dua macam dasar, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi tiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan harus menjadi dasar. Oh, kalau tadi kita lihat ya, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Sama nggak sama ayat ini? Sama nggak sama ayat yang sebelumnya nih? Sama nggak sama ayat ini? Sama. Engkau tidak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam firman. Di ayat ini, kalau kamu tidak mendengar perkataanku dan melakukannya, sama nggak? Sama. Kedekatan dengan Tuhan itu bicara tentang tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan dan melakukannya. Ingat yang tadi Maria dan Marta, apakah kamu sibuk? Hai bapak-bapak, sibuk? Lupa sama Tuhan. Jangan sibuk. Harus tahu prioritas. Yang terutama harus kau lakukan. Baru berikutnya engkau bekerja. Memiliki hubungan dengan yang dalam dengan Tuhan harus menjadi dasar yang terutama dalam kehidupan kita. Dan itu akan membawa kita hidup berkemenangan. Ini aja. Ketika kita, perhatikan baik-baik. Saya akan bahas di sini. Saudara, pastikan anak Anda juga, bukan hanya Anda sendiri, Bapak Ibu sendiri, bukan. Tapi engkau juga harus perhatikan anak-anakmu, cucumu. Jangan sampai dia sudah menjadi dewasa, dia tidak mengenal Tuhan. Ini bahaya, saudara. Bahaya. Pastikan anak-anakmu mengalami Tuhan. Bukan hanya kita saja. Bilang, bukan hanya saya saja. Tapi saya mau pastikan keluarga saya mengalami Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena ini penting, saudara. Jangan biarkan anak-anakmu berjalan sendiri. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Ketika mereka takut, mereka nggak tahu mau kemana. Ketika mereka butuh bantuan, saudara, nggak ada. Jangan hanya kita saja yang dekat dengan Tuhan. Tapi kita lupa anak kita. Saudara dapat menolong anak saudara untuk dekat dengan Tuhan. Serius, zaman ini pertaruhannya itu terlalu berbahaya. Kalau anak saudara mau ke sekolah minggu, saudara buru-buru. Mau sekolah minggu ya? Ayo. Jangan,
Repotin aja, bahaya saudara. Mungkin kalau saudara berpikir gini, wah anak saya mau les basket atau les ini itu, wah silakan. Tapi waktu anak saudara, saya mau ikut kids altar. Mahal ikut Zoom. Mahal, gak usah. Padahal kita juga gak mau ngajarin itu tentang Tuhan kepada anak kita. Di zaman ini, anak-anak itu sudah generasi yang terbuka. Tidak ada yang sensor, itu TikTok, YouTube dan sebagainya. Terlalu terbuka. Sehingga kita harus aware dengan dasar yang dimiliki anak-anak. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita bawa anak kita ke gereja, itu hal yang luar biasa. Bawa anak saudara ke sekolah minggu, biar mereka dididik di sana. Tapi jangan berpikir bahwa gereja ini memiliki peran yang utama untuk mendidik anak. Tidak. Orang tua yang harus memperhatikan anaknya agar mereka bisa mengenal Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian. Saya punya teman, dia hidupnya jadi preman, saudara. Narkoba dan preman. Sampai dia ditangkap, digebukin dan ditangkap, dipenjara, dan dia ingat satu cerita yang pernah diceritakan oleh dia di sekolah minggu. Cerita itu adalah Samuel. Waktu dia ingat Samuel, dia ingat tuh, di penjara dia ingat ada kata yang masuk dalam dirinya. Samuel. Ternyata itu dia pernah ingat, diajar kakak sekolah minggunya. Saudara perhatikan apa yang menjadi yang utama dalam kehidupan anak-anak saudara dan saudara. Sedikit lagi, ketika kita tidak mendirikan rumah di atas batu, mendengarkan firman perkataan Tuhan dan melakukannya, maka kita akan mengalami kerusakan yang hebat. Jangan tunggu sampai engkau mengalami kerusakan yang hebat, baru engkau dekat dengan Tuhan. Hari ini, jangan tunggu sampai semuanya rusak, baru engkau, aduh saya ditegur Tuhan, ampuni saya Tuhan. Aduh Tuhan tolongin saya ditegur Tuhan. Jangan saudara, jangan tunggu sampai kerusakan itu menjadi hebat. Saya undang pemusik dan hamba Tuhan. Kesimpulannya saudara, kesimpulannya adalah Tuhan mau kita menjadi dekat. Tuhan mau kita berbuah. Izinkanlah Tuhan. Saudara, saya mau bawa saudara untuk ambil satu langkah komitmen dengan Tuhan. Saudara, maukah saudara konsentrasi sedikit saja, lihat ke depan, perhatikan baik-baik. Ini yang paling penting. Kalau ada rasa di hidupmu saat ini jauh dari Tuhan. Kalau ada di antaramu saat ini yang jauh dari Tuhan, terlalu jauh dari Tuhan, ayo datang kembali. Cepat-cepat kembali. Jangan tunggu kerusakan itu menjadi hebat dalam hidupmu. Saya tutup dengan satu kesaksian ini saudara. Ini adalah mobil saya. Waktu saya mau ke gereja, mau ke kantor saudara. Waktu saya mau ke kantor, tiba-tiba udah siap semua, udah rapi semua. Tiba-tiba waktu saya buka pintu rumah saya dan ketemu dengan mobil saya, ke arah mobil saya lihat ban mobilnya seperti ini, kempes. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tinggalkan semuanya. Tadinya saya mau cepat-cepat ke kantor. Saya mau cepat-cepat untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Tapi saat itu saya tahu itu bukan prioritas saya. Saya tinggalkan semua. Kalau saat itu saya punya pemikiran satu, saya harus ketemu tukang tambal ban. Saya harus isi ban saya yang kempes. Di sini ini pakunya saudara, ini pakunya. Paku ini
cukup untuk menghentikan mobil saya. Kalau saya jalani terus, maka saya akan mengalami kerusakan yang hebat. Mungkin bisa terbalik mobilnya kalau saya ada di jalan tol. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu tahu bahwa hidupmu kering, kalau hidupmu kosong hari ini, kalau hidupmu begitu membutuhkan Tuhan hari ini, dengar baik, jangan tunggu nanti. Ambil langkah hari ini untuk datang kembali kepada Tuhan. Temui Tuhan, cepat-cepat, isi, perbaiki. Lupakan semua dosa, lepaskan semua dosa yang merintangimu. Paku kecil ini adalah rintangan saudara, beban saudara, berdosa saudara. Lepasin semuanya. Tuhan minta ampun dengan dosa itu. Minta ampun dengan dosa sekecil apapun. Di saat orang lain gak tahu apa yang kau lakukan, minta ampun dengan Tuhan. Ini waktunya kita minta ampun dengan Tuhan. Kembali dalam kasih yang semula dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Setiap hari bilang sama-sama yuk, sama-sama yuk. Datang padamu, masuk hadirat Tuhan. Hadirat. Bilang sama Tuhan, angkat tanganmu, pejamkan matamu, sama-sama. Mari pejamkan matamu, koreksi hati dan pikiranmu. Kalau ada dosa, minta ampun. Kalau engkau orangnya yang ditegur oleh firman Tuhan hari ini, engkau boleh bangkit berdiri di tempatmu. Kalau engkau merasa Tuhan, saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan, engkau boleh berdiri di tempatmu. Sama-sama izinkan. Izinkanlah Tuhan. Engkau yang angkat tangan dan bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan sayang engkau, Tuhan mengasihi engkau. Ini waktunya, jangan tunda sampai engkau mengalami kerusakan yang hebat. Tuhan sayang engkau, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Engkau yang masih sakit hatimu, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Mari Tuhan jamah, Tuhan. Izinkan Tuhan. Mari Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan, jamah Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni dosa kami. Ampuni hidup kami Tuhan. Dengan nyatakan isi hatimu Tuhan. Biar ku melakukan